Dah, 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 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam. Terima salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di sini dengan sebelum kami melakukan presentasi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Nida Natasha, saya sebagai moderator dan pemateri ketiga. Saya Subhan Bria Chandra sebagai pemateri 1. Saya adalah Setia sebagai materi 2. Saya Temblati sebagai materi 5. Saya jadi Nabila sebagai pemateri 5. Baiklah, kalian semua sudah kenal kami semua. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi aja untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan kepada Yuria Chandra untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Sebelum periode pengusulan Pancasila, asal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Menurut para ahli sejarah mengatakan, Sutono Kartijoo, sebagaimana yang dikutip oleh Ustadz Pabo Tinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalisme politik, menghargai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam pergerakan himpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian diusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat, yang mana pada sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang sidangnya berisi materi pokok pembicaraan calon dasar negara atau perumusan Pancasila. Diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicaraan, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara pandangannya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal penataan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang PPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang pembukaan Undang-Undang 1945 dengan beberapa perubahan, jatuhnya bom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh sekutu membuat Jepang lemah, tetapi belum juga membuat Jepang itu luluh. Jepang takut, lalu Amerika dan sekutu menjatuhkan bom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang semakin melemah. Pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 yang menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih pada wilayah peralihan sekutu termasuk Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya tanggal 12 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Hatta dan Rajiman Widyoningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang. Teks kemerdekaan itu ditekankan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagaskan, ditulis oleh dua tokoh proklamator,
tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Naskah tersebut diketik oleh Syekh Malik. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatatkan bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9, yaitu pada paragraf pertamanya yang berisi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan Pancasila disahkan oleh PPKI pada paragraf pertamanya berisikan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya di sini sudah selesai menjelaskan. Saya lanjutkan ke pemateri 2, yaitu Anugerah Dwi Prasetya. Saudara Chandra, saya melanjutkan sebagai pemateri 2. Di sini menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu identitas setiap bangsa yang manapun negara yang pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda pula. Budaya adalah hal yang penting karena dapat membentuk identitas suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia melalui inkulturasi dan akulturasi dengan Pancasila sebagai identitasnya. Apabila definisi kebudayaan ini dimasukkan ke dalam kehidupan bangsa dan bernegara, maka negara Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru bagi masyarakatnya, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu dan kelompok, yang meliputi hasil integrasi yaitu proses keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat dapat berkembang secara dinamis. Sedangkan yang meliputi hasil akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari antar kebudayaan yang berlangsung lama seperti substitusi, penggantian kultur atau kompleks yang ada, alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal, sinkretisme, pergabungan unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru, adisi, tambahan unsur-unsur baru, urgensi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah, rejeksi, perubahan yang terjadi dengan cepat dan membuat sejumlah besar orang tidak bisa diterima sehingga menyebabkan penolakan atau pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya itu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian ini mengarah pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar sama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa maksudnya itu lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri atau leluhur nenek moyang kita sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih. Di sini saya sudah menyampaikan materi saya. Saya lanjutkan kepada materi 3. Baiklah, saya akan lanjutkan materi yang ketiga. Di sini ada menggali sumber historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila.
ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kita bisa misalkan di poin yang pertama ini, sumber histori Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama itu sudah ada pada zaman dahulu. Yang bisa kita ketahui banyak aneka ragam pemujaan-pemujaan, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan itu sudah diakui sejak dulu kala. Dan di dalam ensiklopedia filosofi disebutkan beberapa unsur yang ada di dalam agama, seperti kepercayaan pada kekuatan spiritual, perbedaan antara sakral dan yang profan. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila. Di sini ada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Jadi nilai-nilai seperti nilai gotong royong, dan ini bisa dari sumber ini kita mengkaji antara dari latar belakang dan susunan pola kehidupan sosial berbagai golongan kelompok dan masyarakat. Untuk poin kedua ini kita bisa misalkan seperti gotong royong, kebiasaan gotong royong yang baik dilakukan setiap tetangga, RT RW, desa-desa itu saling membantu, ya. Dengan dilakukan semangat Pancasila sebagai cerminan diri sila keadilan sosial. Dan juga gotong royong bisa kita misalkan di perpajakan, di mana yang telah dijelaskan Bapak kemarin, kita membayar iuran untuk pembangunan di negara kita, negara Indonesia. Itu udah termasuk kita gotong royong. Jadi udah termasuk sumber sosiologis Pancasila. Di sini yang ketiga ada sumber politis Pancasila, di mana sebagaimana diketahui bahwa Indonesia nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi di sini nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang pola kehidupannya bersama-sama, bersatu, dan saling demokratis, yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan terhadap sesama manusia di kalangan masyarakat. Mungkin ini saja yang saya bahas di poin yang ketiga. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Dwi Nabila sebagai untuk membahas di poin keempat. Oke, saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika Pancasila dalam argumen membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arti secara bangsa. Jadi dalam poin ini saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam secara bangsa dan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam secara bangsa. Dapat kita definisikan dinamika merupakan suatu perubahan, atau kalau misalnya ditambah dengan dinamika Pancasila itu tuh kayak naik turunnya dari Pancasila atau perubahan dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada Pancasila ini disahkan sebagai ideologi negara pada tahun 1945, di mana pada waktu itu dilantik juga presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Akan tetapi Insinyur Soekarno
baik daripada Pancasila yang dinamakannya dengan Nasakom, atau Nasakom itu singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi karena dia tuh orang nomor 1 di Indonesia pada masa itu, jadi tuh dia tuh lebih mudah untuk mensosialisasikan Nasakom. Jadi orang-orang pada Orde Lama lebih mengenal Nasakom daripada Pancasila. Nah, karena hal itu membuat Presiden kedua kita atau Presiden Soeharto harus bekerja keras mengembalikan lagi Pancasila sebagai ideologi negara dengan melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Jadi program itu tuh dibuat untuk lebih mengenalkan lagi Pancasila yang memang sebagai ideologi negara, yang waktu Orde Lama tuh kayak masyarakat tuh tidak tahu kalau misalnya ideologi kita tuh Pancasila, dan dalam praktiknya itu tuh berjalan dengan lancar pada Orde Baru. Akan tetapi karena kelancaran ini, Bapak Soeharto tuh kayak apa sih namanya tuh, memanfaatkan Pancasila itu sebagai kelanggengan dari kelanggengan dari kekuasaannya. Jadi gara-gara itu mengelanggengkan kekuasaannya, dan puncaknya tuh pada krisis moneter dan ekonomi yang terjadi pada 1997. Nah, untuk era reformasi sekarang ini, kita juga bisa lihat kan kalau sekarang ini Pancasila tuh cenderung ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik masyarakatnya sendiri ataupun aparatur negaranya, dan lebih masyarakat tuh kayaknya lebih memilih ideologi lain seperti kayak liberalisme, hedonisme ataupun ideologi lainnya. Nah, itulah argumen tentang dinamika Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Nah, yang kedua tuh argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tantangan kita nih terhadap tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan negara itu ada 2 aspek. Jadi itu ada di aspek kehidupan bermasyarakat dan di aspek aparatur negara. Kalau dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat, contohnya tuh banyak. Kayak baru-baru ini terjadi tuh kayak penolakan pembangunan suatu tempat ibadah yang oleh suatu kaum mayoritas kepada minoritas, yang hal itu tentu jelas bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara boleh atau berhak mendapatkan dan berhak beribadah sesuai dengan agamanya dan membangun tempat ibadahnya. Selain itu, konsep liberalisme yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat tuh dipandang lebih modern daripada Pancasila yang dianggap mereka itu sudah kuno atau tidak modern gitu. Contoh lainnya itu seperti maraknya kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan itu kan kasus yang menghilangkan nyawa seseorang dan merampas hak-haknya. Jadi itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu untuk aspek aparatur negara, kita juga semua tahu kalau aspek aparatur negara itu oknum-oknum itu sering melakukan tindak korupsi dan penyelewengan terhadap jabatannya. Jadi mereka yang seharusnya melayani masyarakat, tetapi acuh tak acuh melayani masyarakat tersebut. Selain itu, mereka ketika mereka melakukan kesalahan seperti ditutup-tutupi karena demi menjaga nama baik dari instansi tersebut, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dibangun seperti itu. Jadi itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yang kalau tidak kita atasi akan dapat menyebabkan runtuhnya Indonesia atau Republik atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, dari saya akan dilanjutkan oleh Yasmin. Baik, saya akan melanjutkan materi 5, yaitu menunjukkan industri dan Indonesia Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, industri Pancasila dalam bagian sejarah bangsa, yang mana industri Pancasila dijelaskan sebagai dasar penyatuan negara dan pandangan hidup bangsa yang mengandung unsur-unsur negara, agama, budaya, dan sejarah. Nah, di sini
tentang sejarah bangsa Indonesia. Feel free to ask. Silahkan bertanya. Tidak boleh rasis ya. Terus nanya. Kamu tanya nih. Silakan. Itulah saya Muhammad Nur Jamal Ibrahim. Saya ingin bertanya. Bentar. Nah, saya ingin bertanya nih. Kalian tahu KKB yang ada di Papua kan? Nah, itu kan ditetapkan pemerintah sebagai organisasi teroris sejak 2021. Nah, tujuannya itu kan memisahkan Papua dari NKRI. Nah, pandangan kalian nih apa sih tentang KKB yang ada di Papua nih? Kenapa mereka bisa ada gitu dan bisa terjadi konflik di situ? Dan cara apa pejak? Dan apa sih nilai-nilai kebangsaan apa yang perlu diterapkan agar tidak terjadi di seperti konflik di Papua nih? Mungkin ada yang lain untuk bertanya. Untuk pertanyaan Acep, kami tampung dulu. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Oh, aku ini mau tanya. Satu. Feel free to ask. Enggak lagi betul-betul. Ini moderator. Oh, udah. Nah, sejak kapan ideologi Pancasila menjadi ideologi negara sejak kapan? Sedangkan Soekarno sendiri tidak berani mengambil ideologi hanya bilang ada sebuah ini dapat referensi ya. Kalau dia situ, ya. Pancasila adalah konsensus tertinggi, paham dulu. Tentang dasar apa negara Indonesia. Jadi Soekarno pun tidak ada bidang ideologi Pancasila itu sebagai ideologi. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya, sejak kapan Pancasila menjadi ideologi di negara Republik Indonesia? Ini pasti dari Google ini. Mungkin kami ingin menambah satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya lagi. Tidak ada, kami bakalan cukupkan 2 saja pertanyaannya. Tidak. Boleh tuh, boleh. Tak ada lagi kan? Langsung Pak. Jawab. Atau ini Pertanyaan dari saudara Along yang terhormat ini bakal disampaikan oleh Najwa. Aku mau media menyampaikan Jadi kan ditanya, Along nanya kan sejak kapan Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Jadi tuh Pancasila tuh disahkan sebagai ideologi negara tuh oleh pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ngapa Soekarno tuh nggak bilang kalau Pancasila tuh sebagai ideologi negara, kan udah aku bilang tadi kalau Presiden Soekarno tuh ada ideologi lain yang menurut dia lebih baik, yaitu Nasakom. apa tak kami Nasakom ya? Karena itu kan pandangan dia. Ini kan kalau Pancasila kan dari seluruhnya tuh udah dirapatin, dan Nasakom tuh cuman
kayak pandangan dia nih kalau Nasakom nih bakalan bagus nih, sedangkan itu kan nggak boleh. Yang makanya Presiden Soekarno pada waktu itu tuh lebih kayak pro sama Nasakom dan mensosialisasikan Nasakom. Berarti tidak ada unsur tidak ada musyawarahnya dalam Kayak harus musyawarah. Nah, kalau presiden itu kan Soekarno, gitu kan? Artinya Pancasila menjadi ideologi. Jalur dari Google soal lagi. Jadi kan, Beda ini. jadi kan, Kan 3 petinggi negara itu presiden, betul lah. Seorang presiden tidak menyetujui Nasakom, bukan? tapi kan berarti presiden tersebut egois, ya kan? Karena dia Soekarno nggak bukan rapat, egois. karena nggak rapat kan, sedangkan Pancasila kan udah dirapatin. Nah, jadi itu udah musyawarah yang banyak kualitas lain. Nah, ideologi. Jadi undang-undang bukan ideologi. Kan ideologi negara kan Pancasila loh. Pancasila Nah, apakah masih mau debat? Gak kalah dah. Mau sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Oke, sip. Masuk paham kan? Baiklah, pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Wirya Chandra kepada Presiden. KKB bisa ada nilai-nilai apa yang harus ditanamkan supaya KKB tidak ada. Sebelum adanya KKB, kelompok ini dikenal dengan OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka. Mereka berminat untuk melepaskan diri sendiri dari Indonesia. Anggaran bangunan digunakan golongan elit saja. Maksudnya itu anggarannya itu digunakan untuk di bagian kota ya, itu di bagian pelosoknya enggak. Jadi itu di sana tuh enggak terlalu kena benar anggarannya. Terus nilai-nilai Pancasila harus diterapkan. Yang kedua, KKN harus diberantas oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan pusat harus memberikan keadilan terhadap mereka.
dilaporkan juga. Ini kan sebagaimana kita tahu kalau misalnya aparatur negara itu emang oknum-oknum aparatur negara itu yang masuk ke korupsi kan, apalagi ketika ada suatu perencanaan tuh bakalan dipotong-potong dananya. Nah mereka tuh merasa kayak kok pemerintah nih tidak ada inisiatif untuk mereka gitu, kayak membangun pembangunan yang lebih itu ke tempat mereka. Jadi mereka tuh merasa kayak dianaktirikan, yang akhirnya muncul tuh belum lagi para hasutan-hasutan yang buat mereka tuh ya udah deh lebih baik kita tuh mereka sendiri daripada harus bersama Indonesia yang tidak pernah menganggap mereka tuh ada. Izin menambahkan sedikit untuk nilai-nilai yang harus kita lakukannya. Tadi kan sudah disampaikan Wirya Chandra, nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan. Jadi itu yang kayak seperti Najwa bilang, dia tuh kayak kita nih kayak musyawarah gitu. Apa sih yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan titik terang supaya kita supaya dia tidak mecah dari Indonesia gitu. Itu yang harus diterapkan sih, nilai-nilai Pancasilanya lebih keutamakan nilai musyawarah gitu. Udah ya, bisa dimengerti? Siap, bisa di. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ditanya pada moderator, kenapa paham komunisme itu sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila? Paham komunisme bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Kenapa Pancasila tidak akan paham itu juga? Nah, Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Abdul Aziz. Mengapa paham komunisme bertolak belakang kepada Pancasila? Dengan Pancasila kan? Di mana komunisme itu mendapatkan cap buruk karena peraturannya untuk seluruhnya gitu. Sedangkan di Indonesia kita ini kita harus mendapatkan keadilan. Kita harus melakukan pemusyawaratan dan di Indonesia ini yang kaya lebih kaya, yang miskin makin miskin itu tidak. Jadi itu kita di Indonesia ini harus ada keadilan gitu di negara kita. Makanya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pertama itu kan udah kita bilang tadi kan bagaimana kita tahu kalau orang tuh kalau punya power yang lebih gitu kan, apalagi dengan ideologi yang bilang satu untuk semua. Nah orang yang punya power lebih itu akan semena-mena kepada orang yang tidak punya power. Nah maka dari itu komunisme itu tidak cocok sebagai di Indonesia, karena Indonesia tuh menjunjung tinggi keadilan dan musyawarah. Bisa dipahami dari yang kami katakan? Makanya komunisme itu tujuannya untuk kesetaraan sosial, baik itu ekonomi, uang, politik, dan sebagainya. Nah karena itulah kan kita juga tahu kalau misalnya manusia tuh kita tidak tahu manusia itu dapat berubah-ubah, ngomongnya ya kayak gitu, tapi nyatanya tuh kayak gitu. Jadi apalagi orang itu yang bilang, apalagi orang yang punya power lebih gitu, dia bakalan semena-mena ke orang yang nggak punya power karena satu itu semua gitu. Jadi dia bisa ngambil merampas hak mereka tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Jadi Iwan itu komunisme tidak ada satu semua. Kan ada. Manusia itu dapat berubah-ubah, ngomongnya ya kayak gitu, tapi nyatanya tuh kayak gitu. Jadi apalagi orang itu yang bilang, apalagi orang yang punya power lebih gitu, dia bakalan semena-mena ke orang yang nggak punya power karena
karena satu untuk semua gitu. Jadi dia bisa ngambil merampas hak mereka tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Jadi Iwan itu komunisme tidak ada satu tersebut. Kan ada termasuk di juga gitu. Wah, boleh tuh. Itu masuk propaganda ya.